Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hamzah Junid, dalam seri kuliah pengantar akuntansi. Dengan topik aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud adalah hak, keistimewaan, dan keunggulan kompetitif sebagai hasil dari kepemilikan terhadap aset-aset yang bermanfaat jangka panjang dan tidak memiliki fisik. Aset tidak berwujud ini ada yang memiliki umur terbatas atau masa manfaatnya terbatas, dan ada yang tidak memiliki umur terbatas atau yang tidak memiliki batasan umur. Aset-aset tidak berwujud itu adalah paten, copyright, goodwill, trademark, dan trade name, franchise. Aset tidak berwujud yang memiliki umur terbatas atau yang memiliki manfaat terbatas harus diamortisir ke beban dan langsung dikreditkan ke akun aset. Aset tidak berwujud yang tidak memiliki batasan umur karena tidak dapat diketahui sampai kapan aset tersebut akan dapat menghasilkan aliran kas, sehingga aset ini tidak diamortisir. Selanjutnya, pembahasan amortisasi aset tidak berwujud. Untuk ilustrasi, anggaplah sebuah perusahaan membeli hak paten dengan harga 60.000. Ditaksir hak paten itu akan bermanfaat selama 8 tahun, sehingga amortisasi tahunan adalah kos 60.000 dibagi 8 dapat 7.500 per tahun. Dan jurnal untuk mencatat amortisasi tersebut adalah beban amortisasi debit 7.500 dan akun aktifat aset tidak berwujud tersebut atau paten kredit 7.500. Selanjutnya, kita akan bahas beberapa jenis aset tidak berwujud. Kita mulai dengan hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif untuk menggandakan dan menjual karya artistik atau karya yang dipublikasikan. Masa berlaku hak cipta adalah selama umur si pencipta ditambah 70 tahun. Harga perolehan hak cipta adalah sebesar biaya untuk mendapatkan dan mempertahankannya. Harga perolehan hak cipta diamortisasikan ke beban selama masa manfaat hak cipta tersebut. Selanjutnya, trademark dan merek dagang. Logo dan nama dagang adalah kata atau phrases, jingle atau simbol yang mengidentifikasi perusahaan atau produk tertentu. Hukum melindungi logo dan merek dagang ini selama 10 tahun yang dapat diperpanjang. Semua biaya untuk memperoleh logo dan merek dagang ini dikapitalisir sebagai harga perolehan logo dan merek dagang. Karena perlindungan hukum selama 10 tahun yang dapat diperpanjang secara terus-menerus, sehingga
masa manfaat atau umur dari logo dan merek dagang ini menjadi tidak terbatas, sehingga tidak ada amortisasi terhadap harga perolehan logo dan merek dagang. Franchise. Franchise adalah kontrak antara franchisor dan franchisee. Franchisor memberi franchisee hak untuk menjual produk tertentu atau untuk melaksanakan jasa tertentu atau untuk menggunakan logo dagang tertentu atau nama dagang tertentu yang biasanya dalam wilayah geografik tertentu. Franchise dengan waktu yang terbatas harus diamortisasi ke beban selama umur atau selama manfaat dari franchise tersebut. Sedangkan jika franchise itu tidak memiliki batasan umur tertentu atau batasan manfaat tertentu, harga perolehannya tidak diamortisir. Selanjutnya, goodwill. Goodwill adalah nilai lebih yang dimiliki oleh perusahaan karena manajemen yang sangat luar biasa atau lokasi yang sangat strategis, hubungan pelanggan yang sangat baik, atau pegawai yang sangat terampil, atau juga bisa quality produk yang sangat bagus, dan sebagainya. Goodwill ini tidak dapat dikaitkan dengan aset tertentu, sehingga goodwill ini baru akan dicatat jika perusahaan dibeli secara keseluruhan. Goodwill akan dicatat sebesar selisih harga beli dengan nilai wajar net asset yang dibeli. Masa manfaat goodwill tidaklah dapat diketahui batasnya, maka goodwill tidak diamortisasi. Untuk ilustrasi, anggaplah Lab Nasional membeli sebuah perusahaan dengan harga 60.000. Lab Nasional memperkirakan atau menaksir nilai wajar dari net asset perusahaan tersebut adalah 59.000. Dengan perhitungan total aset, nilai wajar total asetnya adalah 90.000, utangnya yang diambil alih 31.000, sehingga fair value of net assetnya adalah 59.000, sedangkan dibayar 60.000, maka kita mengakui adanya goodwill 1.000. Sehingga jurnal untuk mencatat akuisisi ini adalah aset, berbagai macam aset 90.000, goodwill 1.000, debit dan di kredit utang 31.000 dan dibayar tunai 60.000. Selanjutnya, biaya riset dan development. Biaya riset dan development mengarah diperolehnya aset tidak berwujud seperti paten, copyright, proses produksi baru, atau produk baru. Sebagian besar biaya riset dan development diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Namun demikian, IFRS mengizinkan biaya riset dan development untuk dikapitalisir. Demikian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.